wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Vokasi dalam Podcast. Dan kali ini bersama saya untuk mereview kegiatan PKL terpadu di Cipta Sarana Cendekia periode Oktober 2022. Dan sekarang saya ditemani oleh narasumber saya. Oke, tapi teman-teman semuanya, saya mau ngingetin kalian, masih ingat dong, nama saya Fianda Ramatika sebagai pembawa acara pada konten kali ini, dan saya ditemenin oleh narasumber saya. Iya, silakan perkenalan dulu. Halo, perkenalkan, nama saya Yanan Adi Prasetya. Saya bisa dipanggil Yanan. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 12 Malang. Nah, oke teman-teman semuanya, sudah perkenalan ya si Yanan ini, dan saya yakin kalau teman-teman SMK Negeri 12 Malang bakal kenal banget sama si cowok ini ya, karena yang kita tahu cowok-cowok itu pasti minoritas, bener gak sih di sekolah kamu? Iya. Ini teman kamu cowok juga ada ya? Ada. Namanya siapa tuh? Firman. Oh iya, masih ada Firman. Tapi kebetulan perwakilan dari SMK Negeri 12 Malang itu ada Yanan ya, teman-teman semuanya. Oke, kali ini kita bakal nge-review gimana tuh PKL terpadu di bulan Oktober. Tapi sebelumnya, saya mau kasih tahu teman-teman semuanya kalau si Yanan ini adalah salah satu peserta kelas khusus pajak ya, di SMK Negeri 12 Malang. Nah, Yanan, karena ini kan banyak teman-teman juga tuh yang belum tahu kelas khusus itu apa. Bisa nggak dijelasin sedikit kelas khusus di SMK Negeri 12 Malang itu kelasnya ngapain aja gitu? Oh, jadi kelas khusus ini mungkin dari apa ya, Miss ya? Dari kerjasamanya gitu ya? Kerjasamanya ini. Jadi kelas khusus ini kelas unggulan di kompetensi keahlian saya, yaitu akuntansi dan keuangan lembaga, yang dimana dibimbing langsung oleh industri, yaitu kalau di saya itu bekerja sama dengan PT Cipta Sarana Cendekia. Oke. Mungkin seperti itu ya. Oh iya, oke. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Yanan teman-teman. Jadi kelas unggulan ya, bisa kita sebut sebagai kelas unggulan karena untuk masuknya aja juga lumayan ya, Yanan ya. Ada beberapa tes kayak gitu ya. Oke, bisa nggak diceritain sebelum kita masuk ke pembahasan inti, gimana dulu Yanan waktu prosesnya mau masuk ke kelas khusus gitu? Jadi untuk proses masuk ke kelas khusus ini ya lumayan sih, ada tesnya juga. Yang pertama itu yaitu tes awal. Tes awalnya ini kita dites untuk membuat jurnal, untuk menyelesaikan beberapa soal. Nah, untuk tesnya seperti itu sih untuk yang awal-awal. Oke, tapi setelah itu enjoy kan masuk di kelas khusus? Enjoy. Alhamdulillah. Oke, banyak sekali ya fasilitas yang dikasih. Nah, teman-teman semuanya, ini khususnya buat SMK Negeri 12 Malang, anak-anak akuntansi atau calon siswa dari SMK Negeri 12 Malang ini, boleh banget tuh cari tahu ya kelas khusus itu apa aja, dan juga nanti fasilitasnya yang didapetin apa aja gitu. Oke, tapi yang menarik di sini adalah berkali-kali kita bikin konten gitu ya. Pasti anak akuntansi itu mayoritasnya kan cewek. Nah, si Yanan ini kan cowok ya guys ya. Oke, kira-kira kenapa tuh kok tertarik masuk di akuntansi? Kan di SMK Negeri 12 Malang juga ada kan ya, jurusan lain. Kenapa tuh kok tertarik? Kalau saya sendiri sih ikut-ikut temen ya dulunya. Jadi ndak keinginan sendiri gitu. Jadi cuma ikut-ikut aja sih, Miss. Oke, banyak ya yang jadi alasan ikut-ikut teman aja. Oke, tapi pastinya nggak nyesel kan masuk di akuntansi? Oh, enggak. Karena sangat bermanfaat banget ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Nan. Kita kulik seputar PKL terpadu, PKL reguler maupun kelas khusus. Kegiatannya sebelum kamu PKL terpadu itu kan sepertinya ya, bener nggak kalau kamu itu juga PKL reguler dulu? Iya, Miss, benar. Berapa bulan PKL regulernya? Untuk PKL reguler sendiri sih 3 bulan ya. Di PT Cipta Sarana Cendekia juga. Kemudian untuk yang sisanya kita terpadu. Oke, berarti 6 bulan kan ya? Dari 6 bulan itu yang 3 bulan kan udah selesai tuh PKL regulernya. Setelah itu ini PKL terpadu kan mau selesai kan ya? Nah, setelah itu masih ada 2 bulan lagi. Itu gimana? Ini PKL terpadu bulan kedua, benar nggak? Iya. Terus yang 1 bulannya? Untuk yang 1 bulannya mungkin kita ikut PKL reguler lagi. Oh iya, berarti masih ini ya,
masih lama banget di sini ya. Iya, masih lama. Oke. Iya, seru banget nih teman-teman, SMK Negeri 12 Malang tuh pasukannya banyak ya kalau PKL di sini, jadi rame gitu Iya. ya Nan ya. Oke. Nah, ini dong diceritain gimana kegiatannya PKL reguler selama di Cipta Sarana Cendekia ini. Untuk PKL reguler sendiri, kita itu langsung sih Miss, langsung dibimbing langsung untuk bekerja. Jadi di kantor itu kita harus menyamakan antara dunia industri ya Miss ya. Jadi untuk masuknya itu misal jam pukul 8, kita datangnya itu 15 menit sebelum masuk ya. Oke. Gitu. Jadi terus untuk PKL sendiri itu banyak sih Miss yang kita dapat, mulai kita biasanya juga membantu untuk di konsultan, untuk Iya. bantu di office, jadi sangat Kompleks iya, ya? sangat kompleks Oke, sekali. penugasannya juga banyak banget gak sih Nan? Untuk yang reguler sih nggak terlalu banyak ya Miss ya. Oh iya. Soalnya udah tahu PKL terpadunya gimana, makanya bilang kalau PKL regulernya itu lebih sedikit Iya. penugasannya. Iya. Oke, tapi selama ini kamu bisa mengikuti dengan baik kan ya? Iya bisa. Oke, alhamdulillah. Kamu ketemu teman-teman dari sekolah lain nggak? Iya, untuk PKL terpadu ini saya bertemu dengan anak dari SMK Negeri Pawiatan 1 Daha Kediri ya. Terus sama mana lagi? SMK 17 Agustus 1945 Celuring Banyuwangi. Oke, itu untuk satu angkatan PKL terpadunya. Iya. Tapi dulu waktu PKL reguler sebelumnya pernah ketemu sama anak-anak SMK mana? Iya, jadi dari SMK Muhammadiyah, kemudian Muhammadiyah Malang ya? Iya, kemudian dari SMK Negeri 1 Prigen. Ya, cuma 2 itu aja. Oh iya, oke teman-teman semuanya. Ternyata di sini tuh banyak banget ya Nan ya. Iya, Kamu Miss. expect nggak bakal bertemu sama teman-teman dari sekolah-sekolah lain tuh? Enggak sih, Miss, saya cuma mungkin sama teman-teman aja gitu. Iya. Ternyata dari luar kota juga banyak. Oke, pasti seru banget ya. Nah, ini buat teman-teman semuanya yang kepo kegiatannya PKL reguler sama PKL terpadu, itu kita punya platform Instagram yang bisa kalian follow dan juga ikutin konten-kontennya terus. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, selanjutnya, seberapa menyenangkan kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh Cipta Sarana Cendekia ke kamu selama PKL reguler kemarin? Untuk kegiatan-kegiatannya enjoy sih Miss ya. Jadi kita santai gitu loh, enggak terburu-buru. Iya, nah karena memang kegiatannya PKL reguler itu nggak sekompleks yang terpadu ya. Iya. Nah, dan kegiatannya tuh beda ya Nan ya, Iya. bener nggak? Kalau reguler itu kan lebih ke operasional Iya. kantornya. Kalau Nah, terpadu kan untuk ngejar-ngejar materi yang betul. yang belum kita ketahui gitu loh Miss. Oke, mantap banget tuh teman-teman ya. Jadi materi-materi dan juga praktikum-praktikum langsung di dunia industri itu bakal teman-teman dapetin kalau teman-teman join di PKL terpadu dan juga regulernya PT Cipta Sarana Cendekia. Oke, nah balik lagi di pembahasan kelas khusus tadi Nan. Berarti kan si PKL reguler ini kan jadi salah satu fasilitas kamu sebagai peserta kelas khusus di SMK Negeri 12 Malang. Selain PKL reguler, tadi kan ada PKL terpadu. Nah, di luar dua kegiatan itu masih ada kegiatan lain nggak yang jadi fasilitas kamu? Jadi kita itu mendapat fasilitas yaitu kegiatan guru tamu. Jadi dari PT Cipta Sarana Cendekia langsung membimbing kita ya ke sekolah untuk mengupdate materi-materi yang mungkin sudah lama ya Miss ya. Oke, berarti sangat diperhatikan sekali ya. Iya. Selain guru tamu, apalagi? Kita dapat modul brevet untuk modul perpajakan. Jadi masih banyak yang lainnya. Oh iya, nggak bisa disampaikan di sini ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu kelas khusus kayak gimana itu ya, yuk gabung aja di kelas khusus gitu Iya. guys Nan. Oke, nah teman-teman semuanya sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, kita minum kopi dulu deh kayaknya ya, biar lebih rileks. Iya. Yuk silakan diminum dulu. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, seberapa bergengsi sih si kelas khusus ini di sekolah kamu, Nan? Apakah ada program keahlian lain yang memang punya kelas khusus kayak akuntansi ini? Mungkin kalau di akuntansi sendiri ini kelas itu ya Miss ya,
kayak unggulan banget gitu loh. Tapi mungkin Mantap. kalau dari jurusan lain mungkin kurang tahu saya ya. Jadi kalau di jurusan akuntansi ini bergengsi banget menurut saya. Iya, karena memang dibentuknya itu khusus untuk anak-anak unggulan yang Iya. lolos tes Seleksi, tadi ya. iya. Oke, nah biasanya ada sebutan khusus nggak sih untuk anak-anak kelas khusus ini? Ya, kalau sebutan sih ada ya Miss ya. Jadi kalau misal kita lewat di depan adik kelas atau mungkin kelas-kelas yang tahu kalau kita anak Kelas unggul, khusus, iya. Itu misal gini apa ya, dikatain, wih anak pajak nih, anak pajak pasti Wih, pinter gitu. mantap. Anaknya DJP nih, anak pajak ya. Oke, berarti bangga sekali ya. Iya. Maksudnya punya kebanggaan sendiri nih ketika kita belajar di sekolah, tapi masuknya tuh di kelas yang kelas khusus, Khusus, kelas iya. unggulan gitu ya Iya. Nan ya. Oke, tetap semangat terus ya belajarnya. Nah, ada nggak sih kegiatan pendukung kamu untuk mengembangkan skill atau mengembangkan kompetensi kamu di bidang akuntansi ini yang dikasih oleh sekolah gitu? Untuk kalau yang dari sekolah sih Miss ya, itu kita dikasih fasilitas untuk lab akuntansi. Nah, jadi kita itu di situ bisa mengembangkan apa ya, materi yang terupdate gitu loh Miss. Oke. Jadi selain itu di sisi waktu luang saya itu bekerja Miss. Jadi Ih, mantap udah kerja. Jadi- Kerja di mana tuh? di apa ya, di sebuah minimarket. Jadi di situ saya jadi kasir, juga melakukan stock of name. Jadi apa ya, skill-skill akuntansinya dipakai lah Miss ya. Oke. Tapi keganggu nggak sama ini? Maksudnya kegiatan kamu untuk bersekolah tuh keganggu nggak kalau kamu sambil kerja? Oh, itu sama sekali nggak ganggu, soalnya kan PKL yang terpadu ini Senin sampai Jumat ya Miss ya. Kan untuk Sabtu sama Minggu ini Free gitu ya. gitu. Jadi diisi untuk kegiatan. bekerja itu. Oke, mantap. Waduh, applause banget deh buat si Yanan ini ya. Capek nggak kira-kira? Ya kalau dibilang capek, capek. Tapi kalau udah tanggal muda gitu, Oh, iya, langsung mantap. seneng gitu Iya. Miss. Langsung capeknya hilang. Oh iya, karena dapat cuan ya. Iya. Oke, tapi saran saya emang itu sih ya, harus pintar untuk memanage waktu. Nah, waktunya istirahat juga istirahat, waktunya ada penugasan juga dikerjakan Iya. lah ya tugasnya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah bahas kelas khusus nih. Sekarang kita bahas PKL terpadu. Nah, berarti kan karena PKL terpadunya ini periodenya Oktober, ini mau habis Oktobernya ya. Iya. Sudah banyak materi pastinya yang kamu dapetin di PKL terpadu. Masih inget nggak kira-kira materi yang kamu dapetin itu apa aja? Jadi materinya itu seperti K3LH, terus leadership, kemudian sosial media spesialis, kemudian English for accounting. Jadi masih selain kita belajar materi akuntansi sama pajak, kita juga banyak Miss fasilitasnya gitu loh, materi-materi di luar dugaan sih sepertinya. Oh iya, oke. Tapi memang itu sinkron ya sama materi akuntansinya tuh buat ngembangin Iya. itu loh. Oke. Nah, kalau untuk ini, saya kepo banget ya sama pembelajaran yang ada di sekolah kamu, karena memang sudah punya program unggulan, program khusus yaitu kelas khusus pajak. Masih ada nggak kesenjangan antara materi yang didapetin di sekolah dan juga materi yang didapatkan dari PKL terpadu ini menurut kamu gitu? Menurut saya itu ada sih Miss. Jadi kan kalau di sekolah itu kita apa ya, menurut saya kurang update gitu loh materi-materinya. Kalau di sini tuh materinya dikembangkan dengan kehidupan sehari-hari juga, jadi lebih itu ya, lebih paham gitu loh. Oke, karena memang di sini pengajarnya juga muda-muda Iya. ya Nan ya. Jadi mungkin maksudnya itu adalah memberikan contoh kasusnya itu juga yang paling terkini Iya. gitu ya. Makanya teman-teman semuanya itu gampang pahamnya. Iya. Oke, berarti karena menurut kamu ini ada kesenjangan sedikit, kira-kira nih kamu mau pesan sama pihak sekolah, utamanya untuk guru-guru jurusan akuntansi, Iya. itu mereka harus ngapain gitu? Oh, jadi untuk guru-guru ya mungkin lebih update lagi materinya. Jadi kan kita kadang itu ketinggalan, kita menggunakan sistem yang lama ya Miss ya. Mungkin jadi kurang update gitu. Untuk dari segi materi sih seperti itu. Dari
dari segi mengajarnya sekarang yaitu mungkin lebih enjoy gitu, jadi kita kan nggak tegang gitu. Oke, nah ini untuk Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 12 Malang dan juga pastinya ditonton oleh Bapak Ibu guru yang di sekolah-sekolah lain ya kan ya. Nah, memang Bapak Ibu guru ya, keluhan dari teman-teman murid kita di sini kebanyakan seperti itu memang ya. Jadi mungkin bisa ditingkatkan lagi kreativitasnya untuk mengajar pastinya ya, biar nggak gampang bosan teman-teman semuanya, dan juga yang paling penting itu adalah mengikuti perkembangan terbaru masalah peraturan perpajakan atau mungkin ditingkatkan lagi untuk pengembangan akuntansinya gitu ya. Oke, tapi kamu setuju banget kan? Setuju Miss kalau itu. Nah, baik teman-teman semuanya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi tadi kan sudah disampaikan juga tuh materi-materi apa aja yang didapetin selama PKL terpadu. Kamu bisa pilih nggak dari sekian banyak yang dikasih oleh PT Cipta Saran Cendekia itu, materi yang paling kamu suka itu yang apa? Mungkin kalau materi yang paling saya suka itu waktu workshop ya Miss ya, workshop ya. Jadi kita lebih paham lah. Saya lebih senangnya itu ke siklus akuntansinya gitu. Iya, seru ya? Iya, seru. Menurut saya itu seru. Jadi kan awal itu saya itu nggak ngerti sama sekali apa sih siklus akuntansi itu. Dan saya itu termasuk orang yang lola ya, loadingnya lama gitu. Jadi kalau di sini tuh lebih enjoy, jadi saya itu mungkin 60% itu sudah paham gitu. Mantap, udah bisa ngeklaim 60% udah paham. Karena kamu nih tertariknya di workshop ya. Coba sih ceritain ke teman-teman semuanya. Jadi waktu kelas workshop itu dikasihnya apa aja? Apakah kita dikasih bukti transaksi, menganalisis sendiri, kemudian dibukukan sendiri, atau ada bimbingan khusus? Mungkin untuk yang sekarang ini kita dibimbing ya, jadi kita dibimbing agar mengurangi kesalahan-kesalahan yang seperti yang lalu-lalu. Jadi lebih lebih enjoy, enak gitu loh. Jadi dibimbing, terus pembimbingnya juga banyak ini loh, contoh kasus realnya gitu ya. Jadi nggak menggunakan yang di buku terus gitu. Nah, tapi kamu bisa mengikuti dengan baik ya untuk sesi workshop ini, karena memang di sesi workshop ini butuh tenaga yang lebih ya kan ya. Untuk pikiran juga butuh yang banyak juga untuk mengalokasikan ke kelas workshop ini. Tapi teman-teman semuanya nggak perlu khawatir. Di setiap bukti transaksi itu sudah dibimbing khusus ya. Nah teman-teman semuanya, buat kalian yang pengen banget join atau bergabung di PKL Terpadu Cipta Saran Cendekia seperti Yanan sekarang ini, kalian bisa menghubungi kontak person yang ada di description box di bawah. Jadi kalian bisa tanya-tanya tuh di situ untuk PKL Terpadu dan juga biaya-biayanya, dan juga apapun nanti yang dikasihkan ke kalian sebagai fasilitas peserta PKL Terpadu. Pertanyaan berikutnya, kita sudah banyak banget ya bahas di sini ya, Nan ya. Sebenarnya kamu ini sudah paham atau belum? Kamu belajar akuntansi itu nanti goalsnya atau karir yang didamba-dambakan anak akuntansi itu apa sih sebenarnya? Atau kamu lebih ke ini, kamu anak akuntansi tapi nggak mau berkarir di dunia akuntansi gitu? Jadi untuk dari segi pekerjaan, mungkin yang dulu-dulu itu cuma kita taunya cuma jadi pegawai bank sama kasir ya. Jadi setelah PKL ini banyak sih Miss pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan di bidang akuntansi gitu loh. Dibutuhkan di bidang akuntansi. Kalau dari segi akuntansinya sih mungkin pekerjaannya yaitu akuntan ya Miss ya. Kemudian dari segi perpajakan yaitu konsultan pajak itu. Dan masih banyak lagi ya? Iya, masih banyak. Tapi kamu bisa milih nggak antara jadi akuntan atau konsultan pajak? Kamu pengennya jadi apa? Mungkin kalau saya sih milih jadi akuntan ya Miss ya. Kenapa tuh? Kan kalau pajak ini peraturannya mungkin bisa berubah-ubah setiap bulannya. Nggak bisa diprediksi ya? Tapi kamu tahu nggak sih kalau akuntan itu juga harus paham pajak? Nah iya, itu kita, gimana dong? Jadi kan di PKL Terpadu ini kita diajari selain untuk menghitung
akuntansinya ya. Jadi kita itu dibimbing juga untuk langsung ke perpajakannya gitu. Oke, jadi hubungannya sama perpajakan itu apa di setiap transaksi gitu ya maksudnya. Oke, berarti kompleks banget ya materi-materi yang dikasihkan di PKL terpadu ini. Iya, kompleks menurut saya. Oke, tapi banyak PR juga nggak sih? Kalau untuk akhir-akhir ini sih banyak ya. Mungkin kalau 2 minggu yang pertama itu masih agak longgar. Oke, tapi nggak ini kan ya, nggak rugi kan ya? Nggak. Oke, tapi malah untung sekali ya kita ketemu di sini di forum ini untuk belajar bareng, berlatih bareng gitu ya Nan ya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk di pertanyaan terakhir ya, kamu merekomendasikan PKL terpadu ini nggak kira-kira ke teman-teman semuanya? Atau kamu merekomendasikan nggak kegiatan ini untuk adik-adik kelas kamu? Jadi saya itu sangat merekomendasikan ya untuk adik-adik kelas saya, baik dari SMK Negeri 12 Malang atau SMK-SMK yang lainnya Miss ya. Jadi untuk PKL terpadu ini sangat disarankan menurut saya. Seperti itu. Disarankannya karena apa tuh? Disarankannya itu soalnya kita kan di sekolah mungkin kurang ya Miss ya materinya. Kalau di sini kan lebih banyak dan kita itu lebih luas gitu pengetahuannya. Oke, mantap banget tuh. Nah, teman-teman semuanya, tadi ya sudah disampaikan oleh Yanan bahwa Yanan juga merekomendasikan buat teman-teman yang belum pernah bergabung di Cipta Sarana Cendekia, yuk coba ikut salah satu programnya, apalagi yang PKL terpadu ini Yanan ya, itu membantu kalian ketika masih sekolah di SMK. Ya, dan juga nanti di perguruan tinggi maupun kalau kalian mau bekerja itu pasti kepake banget, bener nggak? Nah, Yanan ini sudah membuktikan sendiri ya karena posisinya dia sekarang yaitu sekolah dan juga bekerja. Oke, nah sebagai pertanyaan penutup, Yanan, value atau nilai-nilai apa aja sih yang kamu dapetin selama menjadi bagian dari Cipta Sarana Cendekia ini? Value-nya, nilai-nilainya itu banyak sih Miss. Mungkin coba disebutin aja. Kalau beberapa sih mungkin kita lebih itu, kalau saya sih lebih pahamnya lebih ke akuntansi ya. Kemudian untuk yang lainnya itu mungkin dari sisi gini Miss, kalau kan kedisiplinan mungkin saya mungkin. Jadi apa ya, kita itu di sini itu nggak pernah telat gitu loh Miss. Jadi kita datang on time, kemudian kita persiapan untuk itu kegiatan. Mungkin kalau terpadu ya terpadu, kalau yang reguler ini bekerja gitu. Nah teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri konten kali ini, Yanan bisa disampaikan pesan dan kesannya selama menjadi peserta PKL terpadu dan juga anggota kelas khusus dari SMK Negeri 12 Malang buat teman-teman semuanya dan juga buat Cipta tentunya. Untuk pesannya sih untuk teman-teman semuanya, jangan lupa join untuk program kelas khusus bersama PT Cipta Sarana Cendekia karena sangat saya rekomendasikan banget ya. Untuk jadi kemudian pesannya untuk PT Cipta Sarana Cendekia untuk lebih berkembang lagi mungkin dalam mengajar ya, jadi lebih enjoy lagi gitu. Pastinya. Untuk kesannya saya sangat berkesan PKL di PT Cipta Sarana Cendekia ini karena saya senang gitu loh Miss ngelakuinnya. Nggak ada paksaan apapun ya. Walaupun masuk akuntansinya itu karena ikut-ikutan doang. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Oke. Oh iya, ini kurang nih. Ini dong pesan untuk sekolah kamu dan juga sekolah-sekolah di luar sana. Gimana caranya untuk memberikan dukungan bagi anak didiknya untuk berkembang di jurusan mereka masing-masing atau berkembang di skill-skill lain. Jadi untuk dari sekolah saya sih lebih lebih memotivasi untuk, jadi kita itu jangan dipaksa ya Miss, tapi kita itu harus ada keterbukaan gitu loh Miss untuk belajar yang lainnya juga. Terus kemudian untuk dari sekolah-sekolah lainnya sih yaitu jangan lupa ikut program dari PT Cipta Sarana Cendekia. Mantap banget nih. Nah, itu ya sudah disampaikan sendiri oleh Yanan ini ya, sudah ada buktinya. Oke, Yanan, karena pembahasan kita sudah selesai dan sudah banyak banget ya. Iya. Nah,
terima kasih banyak sudah disempatkan hadir di konten kita. Iya. Mungkin nanti di lain waktu ya kita Iya. collab bareng lagi. Nah, buat teman-teman semuanya yang belum follow Instagram kita, boleh banget di-follow di @ciptasaranacendekia. Dan juga yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu di channel YouTube Cipta Sarana Cendekia. Jangan lupa di-like, komen, dan juga di-share ya untuk konten-konten kali ini. Kalau menurut kamu konten kali ini sangat bermanfaat. Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas kesediaannya untuk nyimak terus nih konten kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Fianda Ramatika sebagai pembawa acara dan juga narasumber saya Yana Nadi Prasetya dari SMK Negeri 12 Malang. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.